Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yakni tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama kita lihat isi dan keunggulan iklan elektronik. Tapi Ustaz akan mengulang sedikit tentang pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari iklan. Iklan itu merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Itu ada pengertian dari iklan. Sedangkan iklan itu dibuat dengan tujuan agar menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi seandainya kita ingin membuat sebuah iklan, itu harus membuat iklan itu dengan sekreatif mungkin, yang menarik, yang indah, dan bisa menarik para pembaca atau yang melihatnya. Terus di dalam iklan itu terdapat kata kunci. Kata kunci dalam iklan itu merupakan kata-kata yang menjadi konsep produk yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan kita sampaikan. Nah, ini untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan itu bisa dalam bentuk suara maupun dalam bentuk gambar. Yang kedua, isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah hal yang membuat menarik iklan tersebut, ya. Apa sebenarnya yang membuat hal menarik? Bisa dalam bentuk gaya ataupun ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Nah, Anak Ustadz perhatikan, ya, Anak Ustadz perhatikan contoh sebuah iklan yang ada di halaman 201. Di situ ada sebuah iklan yaitu susu sehat. Di situ ada tokohnya adalah anak-anak yang sedang duduk sambil minum susu. Terus di situ produk yang ditawarkannya adalah sebuah susu sehat. Di situ ada keunggulan. Ya, keunggulannya apa? Kita lihat tentang keunggulan yang pertama mengenai susu sehat, ya, yaitu susu itu dibuat tanpa bahan pengawet. Terus yang selanjutnya bisa membuat tubuh kita sehat. Terus yang ketiga membuat otak pun menjadi cerdas. Itu adalah keunggulan dari iklan susu sehat. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dalam pembuatan iklan. Anak Ustadz ingat kembali unsur-unsur sebuah iklan. Sebuah iklan itu terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Tapi kalau seandainya Anak Ustadz ingin membuat sebuah iklan media elektronik, selain unsur-unsur yang di atas, Anak Ustadz harus menambahkan naskah. Naskah itu adalah masukan materi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat pada saat ini. Contohnya mengenai virus corona, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam naskah dalam membuat iklan. Yang selanjutnya ada sketsa gambar. Ya, sketsa gambar yang disusun berurutan berdasarkan naskah yang dibuat atau yang disebut dengan storyboard. Terus mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Itu adalah hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan media elektronik. Terus yang selanjutnya adalah membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Langkah-langkah yang diperlukan atau yang disiapkan dalam pembuatan media elektronik. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang selanjutnya, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah. Yang selanjutnya, menyiapkan para pemeran sesuai dengan tokoh pada naskah. Yang selanjutnya adalah berlatih sesuai dengan naskah yang dibuat. Oke, di sini saya akan membuat satu contoh sebuah iklan, ya, rancangan sebuah iklan, yaitu temanya tentang pentingnya keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judulnya adalah Pemuda Generasi Bangsa. Jumlah pemerannya ada 6 orang.
Karakter tokohnya yaitu berasal dari berbagai suku bangsa dan karakter sifat yang berbeda-beda. Rancangan naskahnya di sini ada 6 orang pemuda, itu berasal dari suku yang ada di Indonesia ya. Pemuda pertama itu berasal dari suku Papua, pemuda kedua dari Jawa, pemuda ketiga dari Minang, pemuda keempat dari Bali, pemuda kelima berasal dari Minahasa, pemuda keenam itu dari suku Tionghoa. Setiap pemuda menyerukan sebuah kalimat semboyan tentang persatuan dalam keberagaman suku bangsa. Sebagai penutup, keenam pemuda menyerukan kalimat sebagai ikrar persatuan. Oke, setelah iklan tersebut kita rancang atau kita bikin, nah sekarang kita akan memperagakan iklan yang telah kita buat. Iklan yang telah kita buat itu kita peragakan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, iklan yang dipasang itu harus tepat sasaran, ya. Terus yang selanjutnya, memilih media yang cocok untuk iklan tersebut. Mau menggunakan media elektronik ataupun media cetak. Terus memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Yang selanjutnya, membuat perhitungan biaya yang teliti. Karena untuk iklan itu biasanya itu dikenakan biaya untuk pemasangan iklan, apalagi melalui televisi. Terus hal-hal yang harus perhatikan seandainya anak ustadz ingin memperagakan sebuah iklan di depan kelas, itu yang pertama anak ustadz harus menampilkan dengan percaya diri, terus menggunakan suara yang jelas, terus semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, terus dialognya harus benar-benar sudah dihafal. Oke nak ya, mungkin cukup sekian dulu video singkat ustadz tentang muatan bahasa Indonesia tema 3 subtema 3. Lebih dan kurang ustadz mohon maaf. Untuk tugas anak ustadz buka bukunya halaman 210 ya, yang bahasa Indonesia 1 sampai 5. Oke, nanti hasilnya anak ustadz kirim ke ustadz melalui melalui foto aja nak ya. Oke, lebih dan kurang ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.